Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Ajeng Kurnia Putri, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama, pasca rentetan gempa bumi yang menerjang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ratusan warga Babakan Hurib, Kecamatan Sumedang Utara, mengungsi di tenda darurat. Meski demikian, masih ada sejumlah warga yang memilih tetap tinggal di rumah masing-masing. Seperti inilah kondisi kerusakan bangunan rumah-rumah warga di lingkungan Babakan Hurib, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pasca diguncang gempa bumi berkekuatan 4,8 magnitudo pada Minggu malam. Lingkungan Babakan Hurib merupakan kawasan terdampak paling parah usai 3 kali diguncang gempa pada hari Minggu kemarin. Tercatat 100 lebih bangunan rumah rusak, beberapa di antaranya mengalami rusak berat pada bagian dinding serta atap. Warga menuturkan bangunan mengalami rusak parah setelah diguncang gempa ketiga yang berkekuatan magnitudo 4,8. Dampak yang parah itu berarti yang gempa ketiga, ya Pak? Yang ketiga. Kalau yang pertama nggak terlalu. Cuman yang ketiga ya. Pak, ini apa sih Pak yang dibutuhin masyarakat sekarang? Makanan mungkin. Sementara itu, ratusan warga lingkungan Babakan Hurib mengungsi di tenda darurat yang didirikan di 2 titik lingkungan tersebut. Meski demikian, tak sedikit warga yang lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah meski harus tidur di teras rumah. Sedikitnya 200 jiwa di lingkungan Babakan Hurib terdampak gempa. Warga pun berharap ada bantuan berupa makanan hingga perbaikan rumah yang rusak. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Malam pergantian Tahun Baru 2024 di Kota Bandung ramai dipadati warga Kota Bandung dan warga luar Kota Bandung. Di beberapa titik ruas jalan pun terjadi kemacetan, terutama di pusat kota yaitu Jalan Asia Afrika. Meski kepadatan kendaraan terjadi namun dapat teratasi. Kepadatan arus lalu lintas terlihat di malam pergantian tahun 2024 di Kota Bandung. Terlihat di beberapa titik ruas jalan terutama di kawasan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Selain tingginya volume kendaraan, kemacetan terjadi akibat banyaknya warga yang turun ke jalan untuk merayakan malam pergantian tahun. Hal itu diungkapkan PJ Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono, dan dipaparkan ada 18 titik kemacetan namun masih terkendali. Selain itu, pihaknya juga telah mengerahkan 1.000 personel TNI Polri untuk mengamankan malam tahun baru di Kota Bandung. Jadi kami dari pemerintah kota menurunkan aparat wilayah juga di kecamatan. Mereka kami tugaskan termasuk dengan Dinas ya, dan juga Pol PP juga untuk memastikan situasi di wilayah di kecamatan ini dalam kondisi baik-baik dan kondusif. Dan setelah dari situ saya akan pantau beberapa kecamatan. Sementara pihak kepolisian pun telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kepadatan di titik keramaian. Selain patroli keliling, pantauan melalui monitor pun dilakukan agar tetap kondusif. Kita dengan Pemkot, setelah jam 1 nanti dari Satpol PP akan mengimbau untuk di tempat-tempat hiburan sudah kembali. Nah, nanti kami jajaran Forkopimda TNI Polri akan mensisir agar para pengunjung ataupun para warga yang sudah selesai kegiatan tahun baru bisa kembali ke rumahnya. Kita sisir, ya. Sementara itu, guna menjaga keamanan, pemerintah Kota Bandung menutup flyover Pasupati atau Jalan Mokhtar Kusuma Atmaja sesuai kebijakan Pemprov Jawa Barat pada malam tahun baru. Penutupan berlaku baik untuk kendaraan maupun pejalan kaki. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Korlantas Polri Senin malam memberlakukan skema satu arah atau one way di ruas tol Cipali dan lawan arus atau kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Pada arus balik Nataru, one way mulai ditetapkan sejak pukul 19:15 tepat di kilometer 188 hingga kilometer 72. Sistem satu arah atau one way sudah diberlakukan di ruas tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat pada Senin malam pada arus balik libur Nataru.
One way diberlakukan dari kilometer 188 hingga kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama. Sistem satu arah ini berlangsung pada pukul 19:15 menit. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan guna mengurai kepadatan kendaraan pemudik yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju ibu kota. Skema one way diberlakukan hingga pukul 6 pagi. Namun kondisi tersebut juga dilakukan secara situasional mengingat prediksi arus balik libur Nataru akan berlangsung hingga hari ini. Sementara sistem lawan arus atau kontraflow diberlakukan mulai kilometer 72 hingga kilometer 36 di dua lajur. Sesuai dengan prediksi bahwa hari ini adalah puncak balik kedua selama pelaksanaan libur Natal tahun 2023 maupun perayaan Tahun Baru 2024. Berdasarkan hasil pantauan kita di lapangan, khususnya dari accounting CCTV yang ada di kilometer 190B Tol Cipali, beberapa jam terakhir ini terjadi peningkatan arus lalu lintas kendaraan yang dari arah Jawa atau timur menuju arah barat atau Jakarta. Ya. Dari 2.900 sampai dengan 3.100 kendaraan per jam. Skema lainnya juga akan diterapkan seperti pengalihan arus kendaraan sumbu 3 ke atas ataupun pembatasan kendaraan di sejumlah rest area. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Polres Karawang, Jawa Barat telah berhasil mencatat dan menyelesaikan 1.500 lebih kasus sepanjang tahun 2023 dari 1.570 kasus tindak pidana sepanjang tahun 2023 dan kejahatan narkoba menjadi kasus tertinggi yang ditangani Polres Karawang. Rilis akhir tahun Polres Karawang, Jawa Barat berlangsung pada Sabtu 30 Desember 2023. Didampingi langsung Kapolres Karawang, Jawa Barat AKBP Wirdanto Hadi Caksono. Dalam paparannya, Kapolres dan jajarannya menyampaikan hasil kinerja Polres Karawang selama tahun 2023. Dari 1.500 lebih tindak pidana kasus yang ditangani, hampir 100% bisa diselesaikan. Selain itu ditampilkan slide melalui monitor sejumlah catatan penting dalam tugasnya menjaga Kamtibnas di Kabupaten Karawang, termasuk prestasi yang diraih Polres Karawang sepanjang tahun 2023. Sementara kasus paling tertinggi yang ditangani Polres Karawang yaitu kejahatan kasus narkoba dengan jumlah 140 kasus dengan menahan 166 tersangka. Jumlah ini mengalahkan kenaikan 20 kasus dibandingkan tahun 2022. Selain kejahatan narkoba, tren kejahatan di Kabupaten Karawang diisi kasus kejahatan lain seperti penipuan tenaga kerja, curat perdagangan orang, serta curanmor. Seperti alprazolam, diklona, dan merlopam. Sedangkan untuk obat keras tertentu yang tentunya menjadi fokus dalam penindakan narkoba di tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu total barang bukti yang disita adalah 264.749 butir. Ini salah satu pengungkapan besarnya ketika tim dari Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap bandar dari sindikat Aceh yang berada di Bekasi pada saat itu. Rilis akhir tahun ini untuk menyampaikan kinerja dan capaian Polres Karawang sepanjang tahun 2023. Ini dilakukan sebagai bentuk transparansi Polres Karawang terhadap masyarakat. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Sharing Happiness and Business Initiative Movement kembali berkolaborasi untuk gelar charity event bertajuk Viva La Palestine di Saint Kiri Coffee pada Jumat 29 Desember pekan kemarin. Kembali mengajak masyarakat untuk berdonasi dengan cara yang berbeda. Sharing Happiness dan Business Initiative Movement kali ini menggelar charity event yang dikemas dengan tema Stand Up for Stand with Palestine. Cukup dengan membayar tiket sebesar Rp45.000 saja, para pengunjung akan mendapatkan 1 gelas kopi dan sudah berdonasi untuk Palestina. Para pengunjung juga dapat menyaksikan penampilan dari Indo Bandung Komik dan Belagu Podcast. Melalui acara tersebut, pengunjung diajak berdonasi dengan suasana yang gembira. Hal ini sudah menjadi komitmen dari Sharing Happiness dan juga Business Initiative Movement agar kelak bantuan yang disalurkan ke Palestina juga dapat membawa kebahagiaan.
Mungkin dari beberapa teman-teman juga ada yang bilang, kok bikin donasi happy-happy gitu. Ya ngapain harus sedih-sedih gitu kan. Karena dari yang di sana pun happy gitu kan. Ya seamit-amitnya gitu kan, semeninggal-meninggalnya syahid gitu. Maka dari situlah kita bikin acara yang emang muda, yang memang young dan juga happy, tapi tetap ada donasinya gitu. Para pengunjung terlihat sangat antusias dengan adanya charity event ini. Selain bisa melihat penampilan, para pengunjung juga dapat berinteraksi secara langsung dengan para pengisi acara. Buat warga Bandung, dimanapun kalian berada, jangan pernah berhenti untuk menyuarakan kemerdekaan dari Palestina, karena sekecil apapun usaha kita untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina, mudah-mudahan segera diijabah. Melalui charity event ini, para pengisi acara juga turut mengajak para masyarakat khususnya di Kota Bandung untuk terus menyuarakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Seperti yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 juga, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maksud bangsa Palestina juga harus merdeka. Charity event tersebut diharapkan dapat menginspirasi anak muda Bandung untuk membuat kegiatan positif dan menarik guna menyuarakan dukungannya terhadap Palestina. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat menggelar literasi media bertajuk Pengawasan Semesta Menjelang Pemilu tahun 2024 di Lembaga Penyiaran. Acara berlangsung di Sari Alam Hotel Rabu 27 Desember 2023 lalu. DPRD Jawa Barat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif mengawasi berbagai konten yang ditayangkan lembaga penyiaran selama pemilu 2024. Atas dasar tersebut, DPRD Jawa Barat beserta KPID Jawa Barat menggelar literasi media di Sari Alam Hotel pada Rabu 27 Desember 2023 lalu. Dengan peran aktif masyarakat melakukan pengawasan lembaga penyiaran, DPRD Jawa Barat berharap pemilu 2024 dapat berjalan aman dan berkualitas. Anggota DPRD Jawa Barat Abdi Yuhana mengatakan, masyarakat memiliki peran vital dalam menentukan arah demokrasi bangsa melalui pemilu 2024. Disinilah urgensi pentingnya Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Barat, yang sekaligus mengawasi lembaga penyiaran, tapi juga secara otomatis memberikan edukasi, memberikan literasi dan juga termasuk sosialisasi agar tentunya pertama partisipasi rakyat dalam mengikuti pemilihan umum ini menjadi tinggi. Yang kedua, pemilu bisa berjalan dengan lancar, baik, damai, dan terhindar dari berita-berita hoax. Nah, inilah saya kira pentingnya Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Barat dalam kerangka untuk ikut mensukseskan pemilu tahun 2024. Sementara Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet memaparkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi konten yang dihasilkan lembaga penyiaran, merupakan bentuk nyata dalam pengawasan yang tertuang dalam undang-undang. Ini diharapkan mampu untuk coba mendorong peran serta masyarakat dalam mengawasi pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu 2024 sehingga demokrasi di Jawa Barat semakin kokoh, bermartabat, dan kita semua menjaga Jawa Barat harus aman, netral, dan tenang. Lebih jauh, Adiana juga menegaskan dengan adanya partisipasi masyarakat, pihaknya yakin pemilu aman, netral, tenang bisa diwujudkan di Jawa Barat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat diharapkan tetap independen dan berani untuk menjaga hak masyarakat dari berbagai kepentingan kelompok. Hal tersebut dibahas dalam literasi media bertajuk Fungsi KPID Jawa Barat dalam Pemilu 2024. Sebagai lembaga yang strategis dalam menjaga mata dan telinga masyarakat, independensi dan ketegasan KPI menjadi dasar yang perlu dipertahankan agar masyarakat bisa mendapatkan hak-haknya termasuk mendapatkan hak informasi. Hal itu diungkapkan Abdi Yuhana dalam kegiatan literasi media bertajuk Fungsi KPID Jawa Barat
dalam pemilu 2024 pada Sabtu 16 Desember 2023. Menurutnya, Komisi Penyiaran adalah lembaga pemerintah yang mengatur dan mengawasi lembaga penyiaran. Dan saya kira salah satu tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Barat yang hari ini sudah beberapa kali menyelenggarakan dan saya kira cukup efektif dari peserta yang hadir, kemudian atensi, kemudian juga narasumber yang dihadirkan juga sangat berkompeten. Nah, jadi semoga acara-acara seperti yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Barat juga bisa terus bisa dilaksanakan dan sasaran target tercapai untuk secara teknis dalam menghadapi pemilu dan secara substantif dalam membangun dan menjaga demokrasi di Indonesia supaya terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan cita-cita yang kita hendaki dalam konstitusi kita. Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengaku akan terus berupaya menjalankan tugas dan fungsi KPID sesuai amanat undang-undang. Kolaborasi DPRD Provinsi Jawa Barat, Diskominfo Provinsi Jawa Barat, dan KPI Provinsi Jawa Barat untuk melakukan literasi media terhadap masyarakat yang ketiga pada hari ini di Kabupaten Majalengka dengan tema fungsi KPID Jawa Barat dalam pemilu 2024. Tentunya kita mendorong partisipasi publik untuk membantu kerja-kerja KPI Jawa Barat dalam melakukan pengawasan, pemberitaan, penyiaran, dan kampanye pemilu pada 2024 ini. Ditambahkannya, guna mengantisipasi pelanggaran, KPI melahirkan regulasi baru, yakni Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang iklan kampanye pemilu 2024. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Terima kasih Sobat Inspira yang telah menyaksikan program News Minute. Saksikan terus ragam informasi lainnya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Inspira TV. Saya Jung Kurnia Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.